Halo Sobaton CNS, balik lagi bersama saya Rizky Gustiananda. Kita sedang kedatangan tamu, seorang atlet bola basket. Laudi, hola bro. Halo. Jadi kita sedang kedatangan atlet bola basket yang kemarin di tingkat SMA bisa dibilang masuk di 50 besar di DBL Camp. Di DBL Camp. Jadi gimana bro? Di DBL Camp tuh gimana sih sebenarnya? Perkenalan dulu. Oh perkenalan dulu deh. Oh iya benar. Aduh iya lupa. Benar perkenalan dulu dong. Nama saya Muhammad Audi Kava Pramudia. Saya dari SMA Negeri 2 Mataram. Saya atlet basket dari Lombok. Oke. Jadi Laudi ini kalau di pemain basket itu posisi 1. Playmaker yang tukang goreng-goreng bola. Ya. Kalau goreng-goreng masakan chef. Boleh ya, boleh. Jadi kamu mulai basket itu umur berapa? Untuk mulai basket itu dari kelas 1 SMP. Itu sekitaran umur berapa itu? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP 11 ya? 11 ya? Ya. 11 tahun lah ya? Ya. 13. Umur 13? 13. Oh 13 Ya. Berarti itu selama itu dari SMP, itu SMP berapa kamu dulu? Dulu di SMP Negeri 2 Mataram. Oh SMP 2 SPNDU. Ya. Pindah ke SMA 2 Mataram. SMA 2 Mataram lagi. Seneng yang dua-dua ya? Ya. Oh boleh. Jadi kalau jadi atlet tuh apa aja sih sebenarnya yang dia persiapin? Kalau jadi atlet itu sih lebih ke yang pertama pasti fisik pasti, karena atlet kan olahraga pasti capek gitu. Benar. Yang kedua ya mungkin materi-materi soal tergantung atletnya atlet apa, basket kah, bola kah, jadi fundamental dari basket gimana, cara teknik-teknik bermain basket gimana, strategi bermain basket gimana, ya itu sih yang dipelajarin kalau semua jadi atlet. Menarik. Kalau semisalnya kemarin di SMA, itu musuh terberat tuh sebenarnya siapa? Untuk SMA musuh yang terberat itu sih SMA 5 pasti. SMA 5 ya? Oh, SMA 5 kemarin kayaknya ada satu juga pemain DBL Camp juga ya yang bisa masuk 50 itu siapa? Jonathan ya? Jonathan. Oh, tinggi itu ya? Tinggi. Sekitar 180 lah. 180-an ya? Ya, ada. Kamu tingginya berapa? Saya kemarin terakhir ngukur di DBL Camp itu 176. 176. Beda senti sama saya berarti. Saya 177. Terus berarti kamu selama olahraga basket ini berarti setiap hari latihannya? Oh, kalau basket sendiri ya hampir tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Memang benar-benar ngedalamin basket berarti ya? Ngedalamin banget. Terus sampai di titik kemarin bisa sampai ke DBL Camp itu kuncinya apa sebenarnya? Pas nyampe ke DBL Camp itu nggak nyangka sih awalnya, karena tahun pertama di DBL 2 tahun nggak main, dari kelas 10 sampai kelas 11 nggak mainnya di kelas 12. Tahun pertama buat DBL, tahun terakhir juga buat DBL karena kelas 3. Jadi masuk DBL Camp itu ya udah lumayan banget lah, cuma nggak ada expect awalnya buat juara aja. Ya cuma belum rezeki lah, jadi cuma runner up sampai final. Akhirnya bisa berangkat DBL Camp. Itu persiapannya panjang, mulai dari fisik, karena bayangan pertama di DBL Camp itu capek. Oke. Paling bener capek. Benar. Omongan orang paling banyak itu capek soal DBL. Fokus buat fisik. Kemudian beberapa hari lah buat latihan fundamental, teknik, sama strategi. Di DBL Camp itu kan stepnya biasanya apa aja sih step mas di DBL Camp itu? Kayak bisa sampai 50 besar tuh kan nanti bakalan ada All Star kan? Sampai di All Star kan? Di penghujungnya tuh di All Star. Nah sebelum di sana. Oh, stepnya yang pertama itu dulu seleksi daerah dulu. Satu daerah tuh kalau nggak salah beberapa daerah itu ada 5 orang pemain, 5 cowok, 5 cewek, dan 2 coach. Terus berangkat disatuin ke yang namanya DBL Camp.
Jadi di DBL Camp itu ada sekitar 120-an orang lah yang mengikutinya. Terus di situ ntar diseleksi dulu. Di hari pertama, kedua kita hari pertama ngejalani tes fisik. Hari kedua mulai skill-skill kita. Di hari kedua itu nanti setelah latihan terakhir kita akan diumumin 50 besar dulu. Setelah pengumuman 50 besar, besoknya kita latihan lagi. Latihan. Di hari esoknya itu pengumuman 24 besar. 24 besar dulu. Jadi 24 besar kita main-main di situ full scrimmage, tanding-tanding antar teman. Jadi di 24 besar pas seleksi 12-nya itu scrimmage selama 3 hari. 3 hari full. Begitu. Dapatkan 12 orang. Berarti untuk sampai ke 50 besar tuh aja udah susah ya? Susah ya? Susah. Terus dari secara kacamata Laudy deh ini ya. Gimana sih sebenarnya di atlet di luar Lombok ini sebenarnya? Kalau atlet di luar Lombok ya dari segi size aja ya sudah jauh banget dari kita. Dari segi size, kita bisa dibilang kecil lah di sana. Terus dari segi fisik mereka juga nggak kalah, meskipun kita di sini sering lari lah, cuaca lebih panas dari mereka. Bener. Jadi mereka juga nggak kendor fisiknya, bisa ngelebihin kita. Bahkan yang cewek bisa ngelebihin yang cowok. Kemarin waktu di bib test itu tes lari, ada cowok dari sini saya salah satunya saya cuma dapat 80 laps. Nah, sedangkan di rekor cewek itu 93 laps. Itu kalau dulu pakai level nggak sih? Kalau bib test itu? Iya. Sekarang pakai laps. Pakai laps. Kalau di comparein misalnya 88 laps itu jadi berapa level? Itu sekitar level 10 atau enggak 11. Level 10 atau 11 ya? Ya. Mantap. Berarti kalau menurut Laudy sendiri persaingan di sana atlet di Lombok ini masih bisa bersaing banget sama pemain di Jawa atau di luar sana, masih bisa banget atau gimana? Kalau bersaing pasti masih bisa, karena ada perbedaan juga ya. Di sana kan perbedaan cara latihannya beda, nggak sama kayak kita. Cuma kalau menurut saya dari segi fisik kita masih bisa menang buat mereka, melawan mereka masih bisa bersaing. Dari segi akurasi lah, cara bermain ya. Cuma mereka unggulnya dari skill set permainan. Itu yang beda dari kita. Skill set itu kayak contohnya misalnya cara bermain lawan kayak gini gimana, lawan kayak gini kita harus gimana. Kalau misalnya lawannya lebih besar dari kita harus gimana? Dia lebih bagus skill setnya. Berarti lebih ke IQ basket juga ya? IQ basket sama ya tentang pengetahuan basketnya ya. Berarti bisa dibilang sedikit kurang tentang pengetahuan basket ya dong? Bisa dibilang atau gimana? Bukan lebih kurang sih, cuma kita lebih mendasar karena kita tahu juga, cuma kita lebih di dasar. Jadi mereka banyak improvement, ada banyak yang latihan keluar negeri lah. Jadi improvement buat mereka tuh banyak. Begitu. Berarti mereka benar-benar seserius itu ya? Serius banget kalau di Berarti target setelah ini, Laudy mau targetnya ngapain ini? Setelah jadi, kan ini udah masuk DBL Camp nih kan? Paling nggak pasti bisa dibilang lah di DBL Camp tuh pasti ada beberapa pelatih dari universitas atau dari tim pro ya. Itu biasanya dari situ ngontek atau minta beasiswa atau gimana? Kalau dari coach itu biasanya dia ngeliat dulu, ntar tiba-tiba dikontak aja, mungkin dari temannya kita atau dari coach kita sendiri dikontak. Jadi kalau basket itu ada beasiswanya, tapi lain dari tes universitas biasanya. Kayak dia ada di sampingnya, Ntar dia tinggal masuk dengan beasiswa segini. Jadi ada juga yang cuma bisa masukin, tapi nggak ada beasiswanya, tapi bisa masuk. Begitu. Berarti secara garis besar ya berarti hampir sama kayak di beasiswa SMA lah ya? Ya bisa dibilang gitu ya? Ya bisa. Kalau yang paling berat pemain dari mana yang dari di DBL Camp? Pemain yang paling berat maksudnya dalam konteksnya itu kayak entah dia memang bener jago dari defense-nya atau siapa yang susah dilolosin, terus abis itu siapa yang susah dijaga, itu siapa? Kalau yang susah dijaga itu ada pemain dari Surabaya namanya Justin Patrick Alex. Ya.
Itu Oke. dijaga susah. Kayak dia banyak decisionnya itu bagus. Oke, decision makingnya bagus. Decision makingnya bagus. Terus kalau yang paling susah dilewatin itu ya yang besar-besar, kayak ada dari Surabaya juga, ada namanya Clifton Wijaya, itu 190 lebih tingginya. Terus ada yang bagus defense-nya itu ada dari Papua, namanya Jacob. Ya, best defense di DBL Camp. Best defense. Best defense. Masuk All-Star ya? Masuk All-Star. Wah, pasti kalau udah begitu pasti masuk All-Star ya. Ya. Berarti targetnya kemarin, target Laudis kemarin di DBL Camp itu apakah memang di 50 besar toh, apa emang pengennya di All-Star kemarin? Kalau target pasti All-Star. Kalau kita berangkat ke sana tujuannya pasti All-Star. All-Star ya. Tapi kemarin pas sampai 50 besar ada sedikit kendala lah dikit. waduh, apa itu kendalanya itu? Ya, kendala cedera. Oh, cedera apa? Cedera bahu bagian kanan. Oh, dislok. Enggak sampai dislok, cuma ada benturan, jadi kita kayak ketabrak gitu. Oh, Terus pas bumpy. akhir itu selesai latihan pagi, kita balik ke hotel kan. Situ istirahat lah, cuma dapat waktu istirahat sejam. Kompres nggak? Enggak. Kompres nggak? Tidur langsung. Harusnya kompres dulu tuh. Tidur langsung Maria. Harusnya kompres dulu, kompres es batu kalau udah begitu. Tidur pas persiapan mau bangun sore mau latihan sore, kok nggak bisa diangkat ini tangannya. Jadi nggak dipaksain buat, sebenarnya satu langkah lagi buat latihan sore ya 24 besar. Kalau misalnya bisa latihan sore, satu langkah langsung ke 24 besar, cuma ya nasib lah, nggak beruntung. Berarti kalau bisa dibilang kemarin ya bilang hoki juga enggak, memang skill juga ya. Skill kalau kita lihat sih Laudy emang kencang juga, punya speed yang oke lah. Ya bisa juga. Jumpingnya juga oke. Ngedang bisa ngedang? Ngedang belum bisa. Tapi pegang ring segimana? Pegang ringnya sekitar segini lah. Oh segini? Lumayan nih segini guys. Pegang ring. Tinggi ring tuh berapa sih? 3 meter ya? Tergantung kalau standarnya. yang standar yang nasional itu sekitar 3 pas kalau nggak salah. Hampir 3 ya? 300 pas. 3 meter, hampir 3 meter guys. Segini tapi tuh. Ya kalau segini bisa pegang ring lah. Iya. Target pegang ring apa, target bisa ngedang kapan tuh? Ada target nggak berarti? Kalau bisa ngedang enggak sih, nggak targetin biasa ngedang. Soalnya di game itu jarang banget ada dang. Lebih banyak shooting, lay up. Ya mungkin lebih ke shooting lah. Shooting ya? Shooting. Memang berarti itu kalau shooting, belajar shooting memang akurasinya ya? Shooting itu akurasi. Kalau shooting itu bukan, sebenarnya form juga penting. Form itu gerakannya, bagaimana cara shootingnya itu penting. Gerakan form itu penting. Cuma kalau buat shooting kayaknya lebih penting repetisi. Repetisi. Semakin sering semakin bagus. Karena semakin hafal dengan ininya lah ya. Gerakannya. Buat sekarang, ini nih ada pertanyaan nih. Kita sapa-sapa dulu teman-teman di sini. Ya. Halo teman-teman yang nonton. Ada Nabil, ada Ferdi, ada Yuli, ada Sunarti, Dwi Suci. Halo, ini ada pertanyaan ini dari Charlie Gustav. Apa klubnya sekarang, Kak? Klub, kalau klub yang resmi terdaftar di Perbasi NTB itu nama saya ada di klub Mandalika Patriot Basketball. Oh, Mandalika Patriot ya? Cuma saya karena lebih di sana tuh biasanya tuh adanya cuma klub orang besar, dewasa, veteran. Jadi nggak ada liga buat saya. Nah di situ saya ada sampingan itu namanya Mataram Muda Basketball Club. Di situ saya sering berangkat ke luar kota, tanding, kadang di Jogja, di Bali, banyak. Kadang kemarin terakhir ke Pekanbaru. Riau. Pekanbaru Riau. Ya. Jauh ya? Jauh. Ujung loh, lumayan loh Pekanbaru tuh. Iya. Berarti kemarin Pekanbaru itu ketemu sama klub mana aja, sama pemain yang kalau gimana? Pekanbaru itu sama sekolah. Oh, antar sekolah? Ya. Antar sekolah ya? Antar sekolah. Kemarin itu kita ketemu sama Santo Petrus dari Pontianak, kita ketemu sekolah Pekanbaru dari SMA 1 Pekanbaru, SMA 8 Pekanbaru, ya yang The King lah, sekolah atlet Ragunan Jakarta. Oh, PPOP. Ketemu PPOP guys. Itu gimana ketemu PPOP? Sekolah atlet itu? Iya. Ketemu PPOP sih ya aspeknya pertama jago. Pas ketemu kita cuma sepinggang. Kita ketemu kita cuma sedadanya.
Tinggi-tinggi berarti ya? Tinggi banget. PPOP. Berarti kalau kamu 170, Mereka tuh sekitar rata-rata ya, kalau rata-rata mereka tuh 187 lah rata-rata. Soalnya ada 5 orang yang lebih dari 190. ada yang lebih Ada dari 5 orang. Ya. Oh, pantes berarti memang udah tinggi, menang jago. size, jago juga. Itu kalah berarti lawan PPOP. Waktu itu kita karena baru nyampe sana, kita habis penerbangan 3 jam, agak goyang, agak jet lag dikit. Jadi di situ kita kalah lumayan jauh, sekitar 40 poin lah. Tapi di tanding sebelumnya di Jogja lawan tim itu juga kita cuma kalah 5 poin. Oh. Kita cuma kalah 5 poin. Dengan komposisi pemain yang sama. Komposisi pemain yang berbeda, tetapi hampir pemain ini bisa memenuhi di tim yang kemarin yang di Jogja. Oh. Hampir semua. Jadi tanding di situ ya, dari Ragunan sendiri udah takut awalnya, udah ada agak bimbang lah coachnya. Udah ada wanti-wanti berarti. Ada ya? wanti-wanti coachnya. Cuma ya mungkin karena agak goyang juga jet lag, kita nyampe besoknya langsung main lawannya kayak gitu lagi. Ya akhirnya dibantai lah dikit. Oh, itu kemarin berarti sistem grup di sana. Sistem grup. Berarti ketemunya PPOP itu memang benar-benar kalau dari skillnya deh kita ngelihat, kita berbahasa dari skillnya tim yang berangkat kemarin, tim kamu sama tim dari PPOP. Kalau skill sih nggak jauh beda ya, cuma dari mereka itu lebih paham kondisi lah, kayak tadi saya bilang, dari skill set mereka tuh udah beda. Dia udah tahu kalau yang ini jaganya jelek, jadi mereka main lewat situ terus. Cara ngelawan yang ini gimana, dia udah tahu caranya. Jadi bolanya dipasing ke situ terus. Gitu kelabakannya kayak gitu kalau di sana. Jadi istilahnya mereka menyerang bagian yang paling lemah. Kalau di basket itu namanya weak side. Ya, benar, weak side, strong side, weak side ya. Strong side. Ya itu masalah defense tuh. Ya. Nih, ada pertanyaan lagi nih. Dari Mas Seris Lombok 9. Terinspirasi oleh siapa kalau suka basket? Terinspirasi buat suka basket. Pemain mana tuh nih, Indonesia, NBA? Ya, boleh dari Indonesia dulu deh, yang jelas-jelas dulu. Kalau Indonesia pemain yang pertama kali ngebuat suka basket itu Koru. Michael Mario Wisang. Oke. Tapi karena dia udah gak main juga, udah retired, jadi sekarang lebih didolain kalau di Liga Pro itu ya sekarang Caleb Pramod. Karena fundamental ya. Fundamental. Manusia fundamental. Mister Fundamental. Itu Mister Perfect, bro. Kemarin 100%. Bisa nembak, bisa drive, fake shoot bagus, post play bisa, all around lah. All around ya. Benar. Kalau di NBA? Di NBA kalau yang zaman dulu apa sekarang yang masih main? Zaman dulu boleh. Zaman dulu boleh, sampai sekarang boleh. Kalau zaman dulu udah pasti GOAT-nya Jordan lah. Ya, Jordan. Oke. Kalau semua orang lah yang mengidolakan Jordan ya. Ya, semua orang. Kalau buat yang sekarang yang masih aktif itu yang bagus mungkin Nikola Jokic ya. Nikola Jokic. Tapi kan itu posturnya terlalu beda. Kalau yang sama posisi. Iya, kalau sama posisi udah jelas lah, the one and only Klay Thompson. Oh, Thompson. Boleh Thompson. Derrick Rose bagus tahun ini. Berapa tahun sebelumnya agak hilang. Iya kan mati karena dia cedera kiri kanan tuh, ACL tuh. Sama nih ACL, bro. Ini ada pertanyaan dari Ferdiansah 1. Kalau mau seperti Kak Lodi, apa tips-tipsnya Kak? Kebetulan ini saya masih SMP. Anak SMP nonton gamelan. Gila. Kalau tips apa ya, main basket itu beda orang beda. Oke. Kalau biasanya tuh orang belajarnya fundamental dulu, habis itu baru strategi baru melancarin gitu. Kalau saya enggak, kalau saya lebih ke cara bermain dulu, ntar di cara bermain itu saya belajar sendiri. Oh. Iya, kalau saya gitu, nggak bisa yang belajar fundamental. Misalnya kayak fundamental tuh kayak kita dikasih drill gini sama coach, kita harus jalan-jalanin gini caranya. Nah itu nggak akan Oke, paham. Jalanin aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya itu lebih gampang latihan dengan cara main. Pas kita ngelakuin salah, kita langsung belajar di situ. Saya ngerti cara salah saya sendiri. Oh, oke. Berarti bisa dibilang yang saya tahu sih ya. Jadi manusia itu
terlahir dari dua. Ya. Yang pertama ada yang memang bakat alam sama yang buatan. Kalau bahasa di basket dulu, itu saya dulu pas waktu di Jogja. Jadi pelatih saya ngomong bahwa ada dua tipikal manusia yang terlahir. Berarti kamu bisa dibilang bakat alam berarti ya? Bisa dibilang bakat alam. Bakat alam. Ya karena kalau misalnya kita latihan syuting ya, misalnya kita latihan syuting itu formnya harus bagus dengan akurasi gerakan semua badan itu harus benar. Nah pas di situ kalau orang yang kalau orang yang biasa mungkin yang ngerti fundamental aja dia bakal nembak biasa aja. Nembak nggak masuk, ulang lagi buat masuk. Kalau saya nggak gitu, misal saya nembak nggak masuk, wah berarti saya mikirin apa ya yang salah dari gerakan saya, antara kaki saya kurang power, tangan saya belum benar, atau power dari elbow saya belum bagus. Pasti mikirnya gitu. Jadi harusnya kalau misalnya sempurna pasti masuk. Begitu. Berarti memang sudah alam ya, bakat alam bisa dibilang. Sudah alam. Papa juga pemain basket bukan sih? Papa pemain basket juga, dulu sempat main Arafura Games. Arafura Games itu ada berapa negara dulu ya? Ada Australia, ada Ambon juga gitu. Kayak gitulah. Gitu. Mantap juga ya. Setelah dari sepanjang jalannya kehidupan di basket, dari ketemu musuh ini, misalnya kayak kan kamu udah ke Jogja, udah ke Pekanbaru, udah ke Bali. Ke Bali juga udah? Bali udah. Terus habis itu di Lombok. Ini kan pasti banyak daerah nih, entah dari Cirebon, entah dari Jakarta, entah dari mana apa segala macam. Tipikal permainannya pasti beda-beda kan? Banget. Tipikal permainannya dari setiap daerah ini beda-beda. Untuk tipikal yang bisa dibilang yang paling susah deh, yang paling susah untuk buat balik lagi lah, buat dijaga, buat dikalahin. Yang susah tuh istilahnya ya kita saingannya yang paling bersaing deh sama daerah mana? Daerah yang paling bersaing ya, yang paling berkembang sekarang ya Surabaya. Surabaya yang paling berkembang sekarang, terus Jakarta sama Bali yang berkembang itu sekarang menurut saya sih. Kalau yang di Jawa Barat masih bagus, cuma mereka kan ada kayak apa sih namanya, kayak tempat latihannya gitu-gitu, terus ada murid baru masuk ke situ lagi, masuk ke situ kayak jadi tim Jawa Baratnya udah pasti gitu, dia udah latihan lama, jadi ya karena chemistry ya kalau yang kayak gitu tuh ya benar, agak susah dilawan juga, bisa dibilang susah juga. Beda kalau misalnya kayak kita, jadi kita nih dari sekolah berbeda-beda, nggak satu tempat latihan. Jadi kita masuk ke tim prapon kah misalnya gitu, bakal ketemu orang baru kan susah lagi. Iya benar. Beda kalau di Jawa Barat ya, setahu saya tuh sekolah ada GMC, Generasi Muda Cirebon itu, jadi dia bisa main di Jabar semua satu tim. Bisa jadi gitu, kayak dibawa semua ya. Tapi kadang ada sih beberapa dari luar, nggak mungkin satu klub itu doang kan, karena di satu klub di Jawa Barat tuh banyak. Benar. Jadi istilahnya ya dibawa aja. Ya. Satu tim lah ya, biar karena udah klop nih, udah klop, ya udah bawa aja gitu ya. Terus habis itu kalau semisalnya mau, itu tadi yang di luar. Ya. Kalau yang di dalam Mataram, itu apa namanya? Siapa kalau kita bilang individu, ada nggak sih yang di Mataram ini yang menurutmu sebenarnya berpotensi tapi kemarin nggak kepilih gitu di DBL gitu? Ada sih, tadi teman saya juga ada dari SMA 5, si Bima. Main Bima, orangnya kecil, fundamental bagus. Yang paling bagus dari dia tuh menurut saya sih finger roll. Finger rollnya bagus. Jadi layup itu gimana pun caranya karena finger rollnya bagus jadi gampang. Melihat itu dia agak susah juga ngejaganya, karena kadang dia dari bawah lah, dari atas lah. Karena finger rollnya bagus itu susah juga dijaga. Jadi sebenarnya bisa sih dia, karena kemarin Mr. MVP harusnya dia di final DBL kemarin. Harusnya 24 poin waktu final. 24 poin? 24 poin kalau nggak salah. Kalau 24 poin, kemarin poin akhirnya berapa? Poin akhir 55, 50. Hampir setengah lah. Setengahnya dia ya berarti ya? Hampir setengah. Bima carry the team berarti dong. Bima itu kamu berapa poin itu?
Bima 24 poin kamu berapa? Bima 24 poin aku tuh waktu itu cuma 8 kalau nggak salah. 8 apa 9 gitu. Oke, passing tapi banyak. Assist 7. Assist 7. Rebound cuma 1. Rebound 1. Berarti memang kamu tipikalnya berarti assist ya? Berarti vision mata ya? Vision, bukan scorer. Bukan scorer, vision. Tapi kalau udah dituntut skor? Kalau dituntut skor ya harus bisa juga. Harus bisa juga ya? Bisa juga. Playmaker soalnya? Playmaker ya? Kalau menurut saya, jadi ada di basket itu biasa dipanggil ada yang playmaker, ada yang point guard. Oke. Kalau di situ menurut saya ada perbedaan makna. Oke, apa tuh? Kalau misalnya yang ada dari namanya aja nih point guard. Oke. Nah, jadi itu ada poin. Dia tukangnya poin. Oh ya, isi. Beda lagi dengan yang namanya playmaker. Itu sebenarnya menurut saya nggak bisa disamain menurut saya. Karena apa? Kalau playmaker dari namanya aja udah pembuat permainan. Ya. Itu dia cuma bisa ngatur assist. Oke. Make sense. Guard. Ini dari kita sapa dulu teman-teman kita di sini. Hola. Oh, ini ada Mr. Anang. Bang, tutor slam dunk katanya. Tutor slam dunk. Bang, tutor slam dunk. Apa ya tutor slam dunk itu? Tutor slam dunk. Banyak skipping terus mainin betis ya, pokoknya betis core ya diikutin lah core-nya. Apa perlu ngedang di sini? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ternyata nggak bisa ya? Nggak ada ringnya ya? Tutor slam dunk, rada jauh slam dunk, nggak ada ring di sini, guys. Kalau ada ring baru nanti ditutorin sama dia. Slam. Terus habis itu balik lagi deh ke persaingan. Waktu itu bisa dibilang lah, saya juga pemain ya. Saya pemain juga. Waktu itu saya bermain di universitas. Di universitas itu kayak tipikal bermain dengan SMA itu jauh. Istilahnya kalau kan kamu juga punya pengalaman buat main di klub. Antara klub sama SMA aja ada perbedaan atau enggak sih sebenarnya? Jelas ada. Kalau klub itu lebih kayak gimana ya? Kita cuma menunjukkan cara kita bermain dengan skill set kayak gini, cara bermain kayak gini, strateginya gini. Jadi kita tunjukin semua fundamental, strategi, cara bermain yang benar gimana. Kalau di SMA itu, kalau sekarang ya rata-rata tuh pada nunjukin dari segi fundamental aja. Jarang ada yang, menurut saya ya, jarang ada yang tim. Berarti lebih ke individual ya? Iya, menurut saya sekarang gitu. Berarti emang jarang lah ada yang cuma tim. Banyak juga yang udah karena dia pemain klub ini, coachnya juga dari klub satu sama dia, dimasukin jadi dikasih tahu cara mainnya kayak gini. Jadi sudah ada ciri khasnya. Itu sih menurut saya yang penting, ciri khas dari satu coach itu kayak gimana. Beda pelatih beda ciri khasnya ya. Entah tiba-tiba ada pelatih yang memang seneng main fast break aja. Ada yang memang harus set entah pakai gaya begini, gimana? Kalau gitu tuh gini. Itu sebenarnya sistem namanya. Kalau itu sistem, beda lagi dengan pattern. Kalau pattern itu dia digambarin gini, gerakannya kayak gini. Jadi kalau sistem ada banyak. Ada kalau yang kayak gini itu namanya horn. Horn system. Terus ada juga sistem yang namanya itu flex system, floppy system. Terus ada stagger system. Banyak lah kalau sistem flex system gitu-gitu. Jadi tergantung coachnya ciri khasnya gimana. Saya hobinya di flex, saya hobinya di horn, saya hobinya di chin, gitu-gitu beda. Banyak juga pengetahuan basket Laudy ya sekarang setelah pulang DBL nih ya, bahasa basketnya harus belajar bener ya. Ya kita, kalau menurut saya itu isu yang susah di sana, bahasa basket paling penting. Benar. Karena di sana orang sudah ngomong bahasa Inggris semua kan. Benar. Indonesia juga ngomongnya bahasa Inggris di sana. Benar. Itu yang kita harus skill set. Jadi kayak kalau kita sekarang di sini misalnya, ayo main di atas skill set, go up. Mereka udah kayak gitu. Iya. Udah nggak kayak gitu. Perbedaannya jauh sih sebenarnya. Kalau secara bahasa. Tapi bahasa. Sebenarnya bahasanya hampir sama aja, kayak di sini kita passing 3 bahasanya kan. Ada tuh passing 3 tuh. Tapi kalau di sana ada yang bilang labu-labu, ada yang bilang passing 8, ya kan? Jadi beda-beda namanya. Passing
apa gitu, banyak. Jadi kayak banyak namanya Banyak aja, nama sih. perbedaannya nama. Iya. Jadi pas kita ketikkan di sana, nanti kamu fikat ya. Opo fikat ini? Ya apa? Bukan. Banyak itu. Banyak kalau itu. Padahal banyak banget itunya. Terus sekarang tujuannya besok bakalan kemana nih? Liga mahasiswa yang pasti. Ngejar Liga mahasiswa ya? Iya. Habis Liga mahasiswa baru ada niatan di pro lah. Oh, ada niatan ke pro? Ada niatan ke pro? Niatan di pro nggak lama-lama lah, setahun lah, 2 tahun 3 tahun lah, nggak usah lama-lama. Kenapa nggak mau lama-lama? Kalau di pro lama-lama itu kayak apa ya? Kalau misalnya kita udah ngerasa jenuh di pro, kayak misalnya capek bolak-balik kan, itu mainnya home away. Itu kalau misalnya jenuh lawannya itu aja juga sekarang kan. Iya. Beda lagi kalau misalnya udah ada import. Kalau udah import minute play makin dikit. Iya. Ada import minute play makin. Beda lagi kalau misalnya kita udah timnas. Kalau timnas ya niat terus pasti. Tapi ada pengen ngejar timnas. Pengen timnas sudah ada. Sempat berapa kali ya? Sempat sekali seleksi timnas. KU yang berapa? Terakhir U16. U16. Masuk di seleksi berapa besar? 50. Masuk di 50. 50 juga. Waktu itu Coach Rifki. Oh, di mana seleksinya? Waktu itu masih di apa? Jakarta juga. Oh, di Jakarta juga. Sempat waktu itu main berapa kali ya? Cuma 2 kali. 2 kali? 2 hari doang waktu itu, jadi kegugur terus. Dan 50 besar ya? Ya. Belum ada panggilan lagi? Belum ada. Buat seleksi? Banyak ajakan sih, kayak kemarin yang mau buat keberangkat ke Lituania, ke U18 sampai 13 sampai 18. Sebenarnya pengen ikut, cuma pas Ramadan. Pas Ramadan. Jadi pas ujian juga di sekolah, jadi nggak jadi berangkat. Diajak sama kadang coach ini juga bilang kan di sini ada seleksi dulu kemarin, baru berangkat ke Bali, kita seleksi di Bali. Nah di situ saya sempat diajakin buat langsung ke seleksinya, nggak dari Bali, dari waktu itu coach klub sendiri ya, ngajakin langsung ke Surabaya aja. Cuma mikir lagi, mau berangkat ke Surabaya waktu ulangan, ujian, atau berangkat ke sana sia-siain ujian. Pas di sana ketemunya gila-gila lagi di Surabaya. Oke, berarti masih jadi mendingin kesini aja. Kecuali berangkatnya ke Bali masih bisa lah, better lah. Ini ke Surabaya udah pusatnya basket kan, jadi gitulah. Memang agak susah. Agak susah ya. Tak lama kita ini berarti memang dibilang susah ya, susah gampang main basket ya. Susah gampang. Ya. Yang paling susah tuh sebenarnya persaingannya itu ya. Persaingan secara gengsi kan. Gengsi ya. Gengsi. Apalagi DBL ya. Kelas DBL itu ya. Apalagi anak SMA kan. Gengsi. Persaingannya gede ya. Gimana caranya bisa mengalahkan dan menjadi sang juara? Ya, ada juga yang mikir kayak gitu, dan karena DBL ini ada first team gitu ya. Ada juga yang mikir buat bagaimanapun caranya harus dapat first team gitu. Iya sih benar. Tapi memang kalau memang dia jago pasti dapat ya. Sebenarnya kalau orang sekarang menurut saya tuh di sini karena MVP itu biasa kalau pertandingan di sini ya. Biasanya MVP-nya pakai MVP final kan. Di juga nggak ada di table juga nggak ada skor sheet yang lengkap dari segi assist gini. Jadi pemilihan MVP itu biasanya cuma karena poin banyak. Jadi di sini parameternya poin. Oh, parameternya poin? Iya, poin. Berarti nggak dari keseluruhan? Nggak, kalau sih karena menurut saya, karena di sini kita, kenapa saya bilang gitu, karena dari skor sheet aja. Dari skor sheet kan nggak ada efisiensi, semua kayak gitu, plus minus, terus rebound, offensive rebound, defensive rebound berapa, assist berapa. Berarti kalau dari data table-nya di DBL itu sebenarnya ada nggak sih? Kalau di DBL ada. Jadi dia harus dilihat efisiensinya berapa, gini. Itu. Iya itu yang penting sih sebenarnya. Sebenarnya itu menurut saya penting sih, yang apa, skor sheet yang ada angka-angka efisiensi. Iya. Jadi berapa lama dia main? Iya. Kalau kata coach saya di luar ya, pada bilang gini. Jadi misal kita bermain dengan 5 orang starting 5. Start 5 orang dengan efisiensi segini selama 1 quarter. Efisiensinya kita bisa bilang 19 efisiensi. Oke, plus minusnya 19. Terus kita cabut 1 orang, kita masukin 1 orang. Dan di quarter yang itu efisiensinya nurun.
Oke. Berarti dengan masuknya orang ini efisiensinya kurang. Dengan orang yang tadi berarti playnya bagus. Aha, benar. Ganti yang lain lagi, coba lagi. Ketika yang itu diganti, efisiensinya lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Aha. Dari yang pertama, efisiensi, wah berarti ini bagus. Bisa-bisa yang besok itu nggak di starting five lagi. Yang ini masih di starting five. Jadi kita bisa ngeliat efisiensi passing ini main berapa, efisiensi passing ini main berapa, itu penting sebenarnya. Karena rotasinya kan nggak cuma karena minute play gitu. Bener, kalau dari minute play aja Nggak bisa. capek sih. Bingung, ntar siapa tahu ada yang pemain-pemain nggak pernah main, Iya, efisiensi defense-nya lebih bagus. iya, Kan beda lagi. bener. Sama capek sih kalau misalnya minute play-nya terlalu Minute banyak play juga. sampai kemarin DBL terakhir berapa ya? 32 menit. 32 menit. 32 menit. Kram nggak? Enggak, Belum. belum capek. Belum. Itu waktu bersih apa waktu? Itu bersih. 4 quarter. 4 quarter. 4 quarter waktu bersih ya? Ya. Saya di Liga Mahasiswa 4 quarter 39 menit. Itu Capek. itu diganti tau gara-gara apa? Kenapa? Kram. Keramnya langsung wah, langsung kejang-kejang aja. Susah banget. Emang tapi kalau dari kamu jadi playmaker ya sebutanmu ya, playmaker sudah diberikan sistem. Ketika sistem itu nggak berjalan, apakah kamu punya improvisasi sendiri atau enggak? Kalau gitu improvisasi sendirinya gampang, cuma dari sistemnya, tergantung sistemnya apa. Kalau misalnya dia minta sistemnya kita play horn tapi dengan satu arah, misalnya sebelah kiri atau sebelah kanan. Ketika kita play horn di sebelah kiri, gampang move-nya. Kalau nggak bisa, ya udah tinggal main sebelah kiri aja. Yang kanan nggak usah main. Benar. Kan gitu kalau misalnya Benar. ada dikasih tahu. Kalau misalnya kita dikasih main gini, play horn, nggak dikasih tahu improvisasinya apa. Gagal mau ngapain kita? Wah. Beda lagi kalau misalnya dibilang improvisasi horn, main horn satu arah. Oke, aman. Beda lagi kalau misalnya bilang horn aja. Waduh, ini horn apa lagi nih? Kalau misalnya ini gagal gimana? Ini gagal gimana? Ada lagi misalnya bilang kita horn, mainnya pakai floppy. Oke, kalau misalnya gagal ya udah tinggal floppy langsung aja. Iya benar. Itu otak playmaker ya? Iya, otak playmaker ribet. Kalau misalnya otak scorer tuh yang penting ngepoin. Benar. Otak center yang penting play, post play, undering. Otak playmaker ribet satu. Kalau dari saya, kita main cepat apa lambat nih? Ya. Posisi Ritmenya 2-3 kita mainnya kayak gimana nih? Jadi kita harus tahu. Misalnya coachnya bilang sistemnya horn nih, otomatis horn itu biasanya buat man to man. Ya. Bahas defense dikit ya. Misalnya defense-nya zone 2-3 atau 1-3-1 atau 1-2-2, 3-2. Kita pakai hornnya nggak jalan lah. Ya benar. Jadi playmaker tuh harus tahu langsung. Wah dia defense 2-3, ganti cara main. Harus tahu gitu. Pakainya horn. Ya. Kalau 2-3 kalau pakai zone sebenarnya cuma satu. Motion aja. Bisa motion, cuma kalau zone zaman sekarang ya orang lebih pakai yang kalau di Liga Pro yang saya tonton banyak kan pakai high low. Iya. High low semua. Iya benar. Kalau saya sendiri lebih prefer sama overload. Benar. Berarti main Satu arah angel. full. Main triangle. Di fullin. Oh fullin. Di fullin. Jadi 5-5-nya ke sini. Oh. Satu arah 5-5-nya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Hola. Kita belum sapa. Kasihkan ngobrol, kita nyapa dulu ini. Hola Nadia, hola Denny. Ini ada pertanyaan dari Dwi N Suci .B. Gimana peran orang tua sendiri dalam mendukung hobinya Odi? Mana tuh? Papa, mama, semua Peran juga. orang tua pasti ya, meskipun sering jarang dikasih keluar buat latihan. Karena latihan sekarang kan malam terus kan. Gara-gara SMA ini malam terus. Oh iya benar. Jadi hampir tiap hari lah basket. Kadang dimarah juga kalau keluar gitu. Cuma ya karena sering disupport, kalau mau tanding keluar dibiayain terus. Jadi ya basketnya kita gimana ya? Mau cari duit di basket tuh nggak bisa sebenarnya. Nggak prefer lah kalau orang buat main basket cari duit, kan kita carinya olahraga, bukan nyari uang. Itu dia. Balik lagi, sebenarnya itu balik ke pemikiran masing-masing. Mencari uang itu di basket atau di kerjaan yang lain. Iya. Gitu. Berarti belum Penting ada lah. kepikiran buat
ke depan mencari uang di basket belum ada lah ya. Belum ada. Tapi ada kepikiran untuk masuk di pro. Iya. Di pro tuh hanya istilahnya buat uji coba aja ya. Buat tahu persaingannya di sono di IBL Pro tuh, di IBL itu Yang gimana? pernah ngerasain IBL lah gitu, kalau bisa dibilang kayak gitu. Mungkin kalau udah IBL ya pengennya sih keluar negeri ya, biar upgrade dikit. Keluar negeri ke? Keluar negeri ya, yang paling tinggi sekarang Amerika sih, yang paling bagus. Nih Om, mau ke Amerika Om. Anaknya Om, mau ke Amerika. Support Om katanya Om. Siapa tahu nonton Papa sini kan? Nonton, harusnya nonton. Bilang lah mau Papa. Amerika. Amerika beda 12 jam ya? Ya. Sama sini. Amerika tuh beda 12 jam ya sama sini. 12. Tapi memang hampir rata-rata kiblatnya berarti ke Amerika semua ya? Kalau kiblat basket beda orang beda kiblat. Banyak yang anak sekarang tuh kiblatnya NBA. Kalau saya kiblatnya enggak, sih kiblatnya EuroLeague. Oh Euro. Favorit saya Olympiakos atau Real Madrid. Oh gitu. Tempatnya Luka Doncic. Yup, EuroLeague. Luka Doncic. EuroLeague. Tapi kalau saya sih memang dari dulu cuma satu. Amin. Kiblat saya bermain basket itu. Di Kiblat kalau kiblat ini ya, kiblat pemain. Derrick Rose. Itu masa kalau masih muda sih gila. Masa mudanya. Gila banget Derrick Rose. Center aja dilangkahin sama dia sekecil itu. Kalau sekarang itu ada Jamoran. Ya kalau Jamoran. Ya sekarang ditutorin tau. Ya. Ditutor sama Derrick Rose sekarang kan. Kan diomongin kalau kamu masih cara main begini bakalan cedera kayak saya, kamu digituin dia. Cedera terus. Iya. Tapi emang gila sih cara mainnya. Ya kayak gitulah. Anak zaman sekarang mengedang-ngedang. Iya, padahal tapi dari decision bagus yang kayak gitu. Decisionnya bagus. Cuma nekat. Ya, nekat. Tapi kalau orang Lombok ini memang biasanya nekat-nekat juga sih. Iya, orang Lombok nekat-nekat. Tabrak semua. Siapa juga digerus aja semua sama dia. Gerus lah saya ini gerus. Siapa? Lawan. Urusan kalah menang belakang, yang penting gerus main terus. Sudah berapa menit kita ini berbincang-bincang? Cukup? Kita sudahi dulu karena ini apa, kalian ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini ada 10 orang nih nonton. Olah. Ini kan Lodi udah mau naik jenjang nih. Ya. Naik jenjang dari SMA ke kuliah. Ya. Dan istilahnya Lodi di SMA ini udah bisa dapetin DBL Camp lah, di 50 besar. Apakah ada harapan buat adik-adiknya yang di bawah Laudi ini dari seluruh NTB ya? Apakah ada harapannya untuk bisa masuk ke sana atau gimana? Harapan pasti ada. Semoga buat yang mau masuk ke DBL Camp atau yang buat pengen mencobain DBL Camp, rajin lagi latihannya, terus makin banyak latihan pokoknya yang pasti. Terus buat posisi sih, yang pertama dari point guard banyakin dribble, terus buat decision juga buat point guard, terus buat shooter banyakin nembak repetisinya, terus buat big man banyakin post move-nya lebih bagus, underingnya lebih bagus, sudah gitu. Terus yang paling penting itu sistem guys, ya sistem yang paling penting. Jadi di 24 besar seleksi dari 50 ke 24 itu full system, seleksinya full system. Jadi tergantung otak sekarang. Kalau otak yang kapasitasnya kurang pasti kebuang di situ. Kalau yang kapasitasnya bagus pasti lolos. Harus pintar. Harus pintar. Berarti ya itu juga student atlet juga begitu. Student atlet harus gitu. Begitu juga. Harus pintar, harus bisa manage waktu, harus bisa manage ini. Itu dia student atlet. Sedikit tips nih buat yang anak-anak SMA. Kalau mau masuk 50 besar caranya cuma gampang, cuma satu. Yang pemain kecil harus bisa post move. Tuh, dikasih tahu rahasianya. Oke? Fisik ngimbang dikit lah. Yang penting post move. Soalnya di hari kedua itu full post move. Oh iya? Full post move. Post move sama perimeter move. Oke. Itu dia tips and triknya. Jangan lupa. Mungkin kita lihat dulu jamnya.
kita sudahi dulu mungkin ya. Boleh. Oh ya Om, jangan lupa anaknya mau ke Amerika. Tapi kalau bisa beasiswa lah biar nggak bayar. Beasiswa ya, biar nggak itu ya. Benar harus cari-cari ya. Harus bisa. Mungkin cukup sekian dulu CNS episode 163 dengan tema persaingan atlet. Laudi di sini dengan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Komen, share jangan lupa. Subscribe.